Ewan Media dimanapun Anda berada, apa kabar? Salam sehat. Dan hari ini adalah podcast yang sangat spesial karena saya dan Asa dibedakan waktu 12 jam ya saya. Jadi 12 jam persis. 12 jam persis. Jadi saat ini Asa sedang ada di Amerika, tepatnya biar cerita sedikit karena ini berkaitan dengan balap. Jadi kalau kita ngomongin Formula One, kalau kita ngomong balap lainnya pasti akan nyambung. Dalam rangka apa, Sa? Saya sekarang sedang ada di kota namanya Lawrence, di negara bagian Kansas, dan saya bersiap minggu depan ikut lagi balapan gravel 200 mil itu, unbound gravel di Kansas, yang tahun lalu saya gagal finish, jadi moga-moga tahun ini bisa finish. Saya sama 8 orang dari Indonesia ikut event ini tanggal 4 Juni nanti. Ya. Nah, jadi mohon maaf nanti kalau dalam beberapa minggu ke depan podcastnya mungkin tidak sempurna seperti tidak ya sebelumnya juga mungkin nggak sempurna tapi tidak sebaik sebelumnya atau saya tidak sesiap sebelumnya karena dalam kondisi persiapan latihan dan F1 sedang berada di prioritas kesekian. Ya, dan kalau tidak salah rombongan ada Mas Edo ya, benar ya? Ya, ada Edo Bawono di sini. Ya, ada Edo Bawono, John Bumiharjo, Johnny Ray, istri saya juga ikut, Ivo. Jadi ada lengkap di sini. Ya, kita bawa sepeda merek Indonesia, merek Wednesday, kita bawa jersey merek Indonesia, sub jersey, kita memakai nutrisi merek Indonesia, Strive. Jadi itu yang kita membawa full brand Indonesia berlaga di Kansas. Jadi bukan pakai merek asing, bukan pakai baju asing, impor-imporan, gaya-gayaan, nggak, kita pakai barang buatan Indonesia atau merek Indonesia. Ya, oke. Jadi tadi juga mau saya sebutin kenapa saya menyinggung nama Edo Bawono karena itu juga hebat menciptakan nutrisi kan, juga ini menarik karena nutrisi ini kalau di olahraga kan memang makanan sarapan wajib gitu kan. Semoga sukses semuanya untuk SUP, untuk Wednesday sepeda Wednesday, teman-teman biar tahu juga ada sepeda merek Wednesday miliknya Asa gitu. Jadi semuanya all Indonesia nih saya. Ya, all Indonesia, dan semua dimulai bersamaan tahun 2017. Jadi memang sesama penghobi sepeda, yang ini bikin Edo bikin nutrisi, saya dan John Bumiharjo bikin sepeda, kemudian Bagus Ramadhani dan yang lain bikin jersey. Dan itu lahirnya bersamaan ya. Oke. Baik, Ewan Mania, selamat untuk Asa dan teman-teman, sukses di Kansas, dan selamat untuk brand Indonesia, bangga Indonesia. Dan semalam pun kita juga sempat kaget, ini balapan di Monaco atau di salah satu kota di Jawa Tengah, karena kok banyak air ini sedang rob gitu kan. Di sini enak nonton F1 sekarang Mas Dewo. Saya nggak nyangka F1 di Amerika luar biasa sekarang. Saya nonton, kan sekarang ditayangkan penuh ya, latihan, kualifikasi, lomba, itu semua ditayangkan lengkap di ESPN atau ESPN 2 dengan full Sky Sport dari Inggris. Jadi data statistik wawancaranya jauh lebih lengkap daripada yang dulu-dulu di Amerika atau yang kita lihat di Indonesia sekarang, karena kan kita sekarang harus lewat streaming. Jadi saya senang sekali bisa nonton Monaco di sini, apalagi di sini kan pagi, jadi nggak ganggu aktivitas. Jadi tadi pagi nonton startnya di hotel, kemudian karena harus naik mobil ke pindah kota tadi pagi atau minggu pagi itu, jadi saya harus nonton lanjutannya di streaming di handphone, tapi memang harus ditonton terus karena Grand Prix Monaco ini dramatis luar biasa. Ya, oke. Dan dramanya pun juga dimulai dengan ternyata Monaco juga mengenal bukan airnya genangan air bukan karena hujan tapi karena rob. Kedua juga alhamdulillah Bottas sudah diikat di mobil ya itu. Kalau tidak dia pasti akan telanjang terus renang dia kan. Udah diikat pakai safety belt kalau tidak berbahaya. Dan semalam kita melihat bagaimana Ferrari berkiprah. Memang kesialan sudah dimulai dari babak kualifikasi ketika VIA minta mobil Ferrari di stop untuk ditimbang kan, memang seperti itu kan. Ternyata kelihatan sekali kalau Leclerc ini memang bukan berangkat Formula One, bukan dari Formula 3, Formula 2 ke Formula 1, tapi dari super truck ke Formula One. Makanya waktu ada timbangan udah stres ya. Waduh, biasa bawa truk odol ini kan, over dimensi, over load itu kan biasanya. Jadi hindari timbangan. Oke, Asa. Dengan sambil jalan melihat Monaco, Asa tadi bilang Monaco tidak bisa ditinggalkan karena Monaco ini memang luar biasa. Ya, briliannya F1. Saya tangkap, silahkan Sa.
Ya, kita bacakan hasil top 10-nya aja Mas Dewa ya. Ini saya tampilkan, karena teman-teman pasti sudah tahu semua hasilnya. Sergio Perez merebut kemenangan ketiga dalam karirnya di Monaco. Dan kemudian Sainz, seharusnya Sainz yang menang. Nanti kita bahas kenapa 1 detik atau nggak sampai 1 detik kejadian membuat Sainz ini nggak bisa di depannya Perez, sehingga dia kehilangan kemenangan lagi. Jadi Perez beruntung juga ada Sainz, jadi Verstappen tidak bisa menerapkan team order untuk menyalip Perez, sehingga urutannya adalah Perez, Sainz, dan Verstappen. Leclerc tentu yang paling apes ya, tapi kalau dibilang apes, ini kali pertama dia finish di Monaco dan dapat poin, jadi di satu sisi ya apes, dia seharusnya menang karena start pole position, tapi di sisi lain dia yang melorotnya banyak dari 1 ke keempat. Nanti kita bahas panjang karena apa yang terjadi pada Sainz, apa yang terjadi pada Leclerc ini menunjukkan Ferrari mungkin belum level juara dari sisi operasional, dari sisi strategi, dari sisi hal kecil-kecil. Tadi dengan sebelum bicara ini dengan Mas Dewo diskusi, Ferrari ini masih ada 1%-nya yang belum ada ya, kayak belum dapat kayak apa itu hal faktor X kecil itu yang bikin dia jangan-jangan ini yang akan membuat dia nggak bisa juara dunia. Nanti kita akan bahas agak panjang. Russell istimewa, satu-satunya pembalap yang selalu finish di 5 besar di semua lomba musim ini. Norris lumayan peringkat 6, kecolongan sama Russell aja. Alonso istimewa peringkat 7. Hamilton, ternyata Hamilton ketika di tengah juga seperti pembalap lain kalau di tengah. Kemudian Bottas, ya sekali lagi ini pembalap karyawan yang tugasnya dapat poin, nggak usah spektakuler, dapat poin. Dan Vettel akhirnya mencuri 1 poin untuk Red Bull hijau, Aston Martin. Jadi, tapi ini menunjukkan kalau pembalap yang pengalaman, yang kelas, yang memang di Monaco ini menonjol ya Mas Dewa. Jadi Vettel sama Alonso pembalap senior, Hamilton pembalap senior, Bottas senior, Norris kan istimewa, Russell istimewa, Leclerc istimewa, Perez senior, Verstappen, Sainz harusnya istimewa. Jadi memang ini lomba yang harus punya kelas gitu. Iya. Dan kelihatan sekali ya saya semalam waktu hiburan kita kan bagaimana Hamilton mau menyalip Alonso begitu sulitnya gitu kan. Ini kan kelasnya udah menempel-nempel, ini kan hiburan juga semalam. Betul, Hamilton supporternya Hamilton agak tersiksa tahun ini. Tapi yang haternya Hamilton mungkin bahagia sekali kemarin di Monaco dan musim ini. Terus kalau lihat driver standing makin ketat ya Mas Dewa ya. Walaupun Verstappen peringkat 1 125 poin, Leclerc sekali lagi 116. Makin jauh selisihnya, makin jauh sedikit. Kemudian Perez ini hanya selisih 15 poin dengan Verstappen. Jadi kalau Verstappen gagal finish sekali lagi, Perez dapat podium misalnya peringkat 2 atau bahkan 3, ini bisa Perez yang di atas atau minimal makin ketat lagi di atas. Jadi ini sangat luar biasa ini. Russell dan Sainz hanya 1 poin, siapa sangka ya kan. Hamilton dan Norris 2 poin, ternyata Hamilton poinnya nggak sampai separuhnya Perez, itu kan istimewa juga ini. Hamilton sama Russell aja selisihnya 34 poin. Jadi ini kalau mau team order sudah jelas ini Mercedes. Norris sekali lagi mobilnya tidak sehebat tahun lalu dibandingkan dengan yang lain secara relatif. Bottas sangat konsisten, tahu-tahu sudah 40 poin, Ocon 30 poin, dan Magnussen masih stuck di 15 poin. Jadi Bottas nggak sakit hati ya saya, waktu didepak dari Mercedes toh pembalap utamanya masih 50 poinnya kan. Lah ya, cuma selisih 10 poin dengan mobil yang seharusnya sangat berbeda gitu, dan jauh di bawah tekanannya Hamilton. Lebih aku happy. Iya, gitu. jadi dia jauh dari tekanan, tapi waktu fotonya renang dia menekan dasar sungai itu. Oke, saya lanjut. Dan itu ditujukan ke Hamilton. Kemudian Red Bull semakin kokoh ini di atas. Selisihnya sekarang 36 poin. Mercedes ini kayaknya urutan 3 dan 4 ini kayaknya nggak akan beda-beda jauh. Kayaknya Mercedes akan 3, McLaren akan sendirian di 4, Alfa Romeo ya mungkin akan tetap bersaing dengan Alpine ini. Alpine seharusnya di atasnya ya. Alfa Tauri sekali lagi agak mengecewakan di 17. Haas ini sudah melebihi ekspektasi apapun. Aston Martin yang nambah satu, seperti itu. Williams yang masih
masih stuck. Karena Latifi ternyata apapun yang terjadi dia harus duluan yang gol tembok kayaknya. Oh iya. Jadi kemarin latihan belum mulai aja dia sudah mulai GR bagaimana caranya nabrak tembok dengan aman. Berhasil. Hidungnya nggak sampai rusak parah. Nah, apa yang membuat kalau kita lihat babak latihan, babak kualifikasi telak lah. Kalau kejadian Perez tidak sampai nyenggol pagar, kemudian Sainz juga tidak berhenti di situ, mungkin yang kita harapkan Sainz akan pole position. Tapi kalau kita lihat Ferrari dengan Red Bull ini, kalau kita lihat kualifikasi rasanya udah beda kelas. Benar nggak usah di Monaco? Iya, patternnya tahun ini kan kelihatan mobil Ferrari lebih mudah di setting untuk kualifikasi. Dia optimal di tikungan-tikungan maupun di trek lurus. Mungkin trek lurusnya bukan yang istimewa, tapi dia paling optimal lah, paling balance. Sehingga apalagi di sirkuit yang banyak keloan lambatnya, dia lebih mudah meraih pole position daripada Red Bull. Harus diingat Perez sepanjang weekend ini di atasnya Verstappen seharusnya mungkin. Sehingga kalau bahwa dia yang menang Perez, meskipun mengejutkan, tapi ini mungkin yang adil kayak gitu. Yang paling mengecewakan ya tentunya Ferrari start 1-2 kok finishnya 2-4. Itu kan ya itu tadi, ini ada sesuatu di Ferrari yang menunjukkan mereka ini belum siap jadi juara dunia dan mereka harus belajar cepat karena kalau di F1 kan belajarnya kayak dilempar ke api, dia harus apa yang dia alami dia harus bisa menuntaskan saat itu. Kalau ini gagal, peluangnya bisa hilang. Nah, itu yang harus kita bahas dan ini sudah dimulai dari start ya Mas Dewa. Saya mulai langsung misalnya kemarin termasuk yang harus menunggu agak lama dan itu membuat perjalanan saya agak tertunda. Kemarin saya harusnya berangkat agak pagian gara-gara F1-nya molor-molor, berangkatnya jadi agak siang karena saya harus nyetir mobil 4 jam tadi pagi pindah kota dari Oklahoma ke Kansas. Nah ini startnya ini memang hujan dan delay terus, jadi sempat tulisannya di delay 9 menit karena hujan. Kan selama babak latihan kualifikasi nggak ada hujan. Ketika lomba hujan itu memang harus lebih hati-hati karena risiko di Monaco ini sangat besar. Saya ingat tahun 96 ketika hujan hanya 3 mobil finish waktu itu, yang menang Olivier Panis waktu itu naik Ligier mungkin Honda. Sehingga tentunya F1 tidak ingin itu terjadi, jadi cenderung konservatif. Jam 3.09, jam 2.09, 2.16, jamnya sana ya, jam Monaco, kemudian geser lagi ke jam 3, dan itu muncul banyak sindiran, ini kalau Michael Masi mungkin keputusannya bisa lebih cepat gitu, mungkin karena ini race director-nya baru, jadi lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, tidak mau membuat kesalahan, kenapa kok harus nunggu begitu lama, kenapa nggak standing start, kenapa kok formation lap-nya 2 kali, kelihatan sekali sangat hati-hatinya, tapi ya mungkin masuk akal juga karena hujannya kan mungkin nggak lama tapi bior gitu langsung deres. Jadi begitu formation lap langsung di red flag karena hujannya langsung deres, sehingga ya tadi masuk ke pit lagi dan pasang tenda-tenda lagi nunggu sampai situasi benar-benar normal. Saya mau menunjukkan mungkin yang belum tahu siapa pengganti Masi ya, ini orangnya Niels Wittich, ini yang kiri yang kelihatan tua, yang kanan itu Eduardo Freitas ya ini dari seri balap lain sekarang dinaikkan ke F1 untuk menggantikan Masi, dan 2 orang ini ada gosip mereka sempat berdebat katanya harus bagaimana, tapi pada akhirnya ya kita semua tahu balapannya terdelay 1 jam dan startnya rolling start. Apakah itu keputusan yang baik? Ya lombanya berjalan, jadi itu keputusan yang minimal tidak mengganggu balapan. Kita tidak mau seperti Belgia tahun lalu. Kemudian apakah bisa lebih cepat? Mungkin iya, tapi ini sekali lagi ini 2 race director yang selama ini belum pengalaman kena hujan kan. Tahun ini kan hujan deres saat startnya kan ya baru ini, sebelumnya kan nggak kayak gini gitu. Hujan tapi nggak di Monaco lah. Monaco kan agak beda karena jalannya kan jalan raya. Jadi kalau ada hujan ada genangan-genangannya itu nggak kayak di sirkuit yang memang dirancang untuk cepat membuang air gitu. Ini kan ya kayak di Indonesia mungkin kan ya banjir kayak gitu. Nah ini tapi apapun lomba udah berjalan, jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka terlalu banyak juga. Ya ini bagian dari proses. Yang teriak-teriak suka ganti wasit ya, kadang wasit baru pun juga harus membiasakan diri ya. Sama-sama tidak ada yang bisa langsung klik istimewa kan, nggak ada. Tapi sangat konservatif,
Tapi lomba berlangsung walaupun tidak 78 lap atau 77 lap, jadinya 64 ya, 64 lap karena kena limit 2 jam. Nah, yang penting lomba berjalan, dan lomba berjalan cukup interesting. Jadi tidak apa-apa. Mereka bilang sih ada masalah karena hujan, itu ada masalah elektronik pada sistem start, sehingga itu membuat mereka tidak berani menggunakan standing start. Jadi yang aman ya sudah pakai rolling start aja. Nggak apa-apa, nggak masalah di Monaco, daripada standing start lalu kecelakaan banyak, red flag lagi. Yang penting lomba berjalan kan, show must go on, itu yang paling penting. Jadi seperti itu, dan menghasilkan pemenang yang trending juga lah. Maksudnya startnya basah, setelah finish juga basah kan, kayak gitu. Kan tradisinya Red Bull kalau di Monaco kalau menang kan loncat ke kolam ini. Jadi ya kemarin satu tim lompat. Dulu sempat kalau Ricciardo menang kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu, itu Christian Horner yang lompat telanjang ya, telanjang tapi dibungkus bendera gitu. Tapi dia lompat telanjang ke kolam renang. Nah sekarang satu tim terjun ke kolam merayakan kemenangan Perez. Ini kemenangan yang sangat populer karena ini pembalap yang harus bersabar begitu lama untuk menunggu mendapatkan mobil papan atas, kemudian dia memaksimalkannya tahun ini. Tahun ini dia solid banget. Verstappen memang mungkin lebih berbakat ya, lebih raw, lebih secara bakat alami mungkin lebih spektakuler, tapi Perez adalah nomor 2 yang solid ini, sangat-sangat solid. Kalau ada apa-apa pada Verstappen, saya rasa semua sekarang bisa bilang aman, nyaman ada Perez. Itu mungkin yang belum tentu dimiliki Ferrari. Jadi ya, ini foto Perez lagi berenang juga, istimewa. Ini pembalap Meksiko paling sukses dalam sejarah, 3 kemenangan udah. Dan sambutannya juga menarik ya. Ini juga kemenangan berarti buat saya juga negara saya. Jadi bayangkan seorang warga Indonesia kalau ngomong begitu kan, kita juga aduh. Iya, gimana kan? Gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kembali ke Ferrari yang kualifikasi sangat dominan. Kemudian saya juga senang karena Leclerc juga akhirnya finish itu kan. Karena selama ini kan selalu nabrak tembok, nabrak pagar. Karena secara psikologis nabrak pagar itu tidak baik. Karena apa? Jelas dia tidak nyaman di Ferrari. Nabrak pagar artinya kan mau lompat pagar. Artinya kan dia mau pindah tim gitu kan. Selama ini berarti sudah nyaman tidak nabrak pagar. Masa apa yang membedakan Ferrari dengan Red Bull? Kalau kita lihat kualifikasi jelas Ferrari rasanya udah telak di depan gitu. Tapi pada saat lomba semuanya bisa, apapun bisa terjadi seperti yang Asa berapa kali sampaikan di Formula 1. Di Formula 1 apa-apa bisa terjadi. Silakan Sa. Ya, jadi tahun ini patternnya gitu, ke Ferrari menang kualifikasi, Red Bull menikung atau menyodok saat lomba. Nah ini saat start lomba sudah ada tanda-tanda nggak enak buat Leclerc. Dia kan pengennya pasti startnya kering kan, supaya balapan berlangsung normal. Dia punya bumper Sainz di belakangnya yang bisa membendung. Tapi kemudian hujan lebat seperti itu, mungkin Verstappen tarian hujan katanya Martin Brundle di Sky Sport itu, dia bilang itu lucu juga komentarnya. Ini kok kayaknya segala elemen dunia ini menyusahkan Leclerc di Monaco kayak gitu. Dia eksibisi aja nabrak, apalagi balapan beneran kan kayak gitu. Nah, ini tentunya startnya kan ya pasti masih normal, tapi kemudian yang membedakan kalau kita ngelihat Red Bull ini kan, kayak Red Bull ini keputusannya itu pasti masuk. Jadi kalau kita ngapain itu tegas, membahayakan, dan bikin yang lain mikir. Nah, sedangkan Ferrari ini walaupun dia start 1-2 dan berada di depan, tapi seolah-olah masih bisa bikin salah loh kamu, masih bisa bikin salah loh kamu. Kalau Leclerc-nya nggak bikin salah, timmu bikin salah loh. atau nanti siapa mekanikmu bikin salah. Jadi ada hal-hal kecil-kecil yang bikin nggak mantep gitu, belum mantep kayak zaman Michael Schumacher dulu, atau zaman Mercedes waktu dominan, atau Red Bull sekarang, atau Red Bull waktu Vettel masih di sana. Jadi kayak ada faktor X yang bikin Ferrari ini kamu belum juara dunia gitu. Kamu masih bikin masalah bikin kesalahan kecil. Tapi konsekuensinya besar. Misalnya gini. Jadi kan situasinya kan memang basah mengering. Semua mengawali lomba pakai setelah restart itu, setelah red flag semua memakai ban full wet. Nah, kemudian tidak lama beberapa langsung pindah ke intermediate, Gasly khususnya. Nah, ini Gasly ingat
ini adiknya Red Bull. Jadi mungkin juga ditugasi Red Bull untuk Gasly kamu ganti intermediate supaya kita bisa ngitung selisih waktu antara intermediate dengan full wet. Kalau intermediate-nya ternyata jauh lebih cepat, kita akan ganti secepatnya kayak gitu. Nah, karena waktu itu Perez secara prioritas dia ada di peringkat 3 ya waktu itu ya, di depannya Verstappen. Jadi Perez waktu itu dikasih opsi kamu ganti duluan pakai intermediate. Begitu selisih waktu antara intermediate dan full wet ini kelihatan jelas intermediate lebih cepat. Sehingga Perez masuk duluan dan 1-2 lapnya Perez menggunakan ban intermediate itu cukup untuk nantinya melompati yang lain. Tapi yang paling penting lagi adalah keputusan Red Bull undercut memasukkan Perez duluan itu membuat Ferrari bingung. Minimal bereaksinya rumit Mas Yo. Ya. Ini Leclerc duluan atau Sainz duluan. Siapa yang ditugaskan untuk mengcover Perez? Logikanya seharusnya Sainz duluan mungkin ya, karena Sainz nanti keluarnya harusnya tidak jauh dari Perez, bahkan mungkin bisa di depannya kalau hanya 1 lap misalnya kayak gitu. Tapi ternyata yang masuk duluan kan si Leclerc kan, yang mengcover kan Leclerc, karena Sainz ada diskusi dengan tim bilang saya maunya nanti langsung ganti kalau langsung keselik aja kayak gitu. Dan ternyata tidak sampai 3 lap Sainz masuk ganti slick seperti itu. Dan itu membuat si siapa namanya si Leclerc harus masuk lagi untuk ganti slick. Jadi malah rugi 1 pit stop. Dan itu membuat dia saking cepatnya Perez itu ketika dia apa namanya tidak ganti ke slick ya, ganti ke intermediate ya seperti itu. Saking cepatnya Perez itu sehingga Perez bisa melompati semuanya termasuk Verstappen. Nah, itu yang membuat situasi membuat Perez berada di depan. Mohon maaf kalau saya tadi detailnya kurang akurat, sekali lagi saya mohon maaf, tolong teman-teman mengoreksi juga, tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Perez dan Red Bull dan Perez untuk masuk duluan itu membuat Ferrari yang seharusnya mendikte lomba jadi pihak yang harus bereaksi. Dan itu pasti tidak enak kan lebih enak mendikte, aku gini ayo kamu ngapain. Kayak main catur kan, siapa yang mendikte langkah itu lebih enak daripada yang harus bereaksi. Dan kalau strategi ini main catur, Red Bull memaksa Ferrari bereaksi. Dan itu pasti tidak bisa sesempurna yang diharapkan. Dan yang parah lagi ketika Sainz masuk pit stop, ketika dia keluar itu di belakangnya Latifi-nya Williams. Ini kalau nggak salah sebelum ganti ke slick ya, itu Sainz keluarnya itu pas keluar pit itu terhalang Williams 1 dan dia tidak tegas langsung ngambil di kanannya itu Williams itu. Padahal harusnya itu overlap, tapi Sainz malah mundur. Itu kan tidak sampai 1 detik mungkin keputusan Mas Jo. Tapi pada akhirnya ketika Perez ganti ban slick lagi, Perez di depannya Sainz. Jadi akhirnya Perez, Sainz, Verstappen dan Leclerc. Leclerc yang ngamuk-ngamuk kan karena dia ini ya nggak terima, aku di depan kok sekarang malah nomor 4 kayak gitu. Itu sekali lagi mohon maaf kalau urutan detail saya tadi mungkin tidak sempurna, tapi kira-kira ya itu yang terjadi. Dan jadi menegaskan lagi Red Bull berhasil memaksa Ferrari bereaksi. Dan itu bikin Leclerc frustrasi, marah-marah di radio, kemudian membuat Perez berada di depan. Tapi sekali lagi lomba kan seharusnya masih panjang ya, jadi seharusnya masih ada waktu untuk adu strategi lagi atau situasi sampai akhir lomba bisa berubah. Tapi kemudian yang terjadi adalah kecelakaannya Mick Schumacher yang bikin red flag lagi sehingga harus urut lagi dan boleh ganti ban lagi. Jadi pit stop terakhirnya semua ini gratis semua karena situasi red flag saat kecelakaannya Mick Schumacher. Nanti kita bahas kecelakaannya Mick Schumacher terpisah, kenapa kok mobil harus terbelah 2 begitu. Tapi setelah itu ya sudah start formasi lagi. 2 Red Bull memakai ban medium karena boleh ganti ban saat red flag. Ferrari pakai ban hard. Ya, walaupun bannya Perez kelihatan hampir habis
di ujung lomba, tapi ya ini Monaco nggak bisa nyalip. Nah itu jadi yang saya jadi penasaran waktu kan sempat WA saya kan, saya ini kenapa ban yang berbeda, ini kan Monaco gitu kan, sekencang apa mobil Anda kalau udah diblok mau apa gitu kan. Ya, lihat contohnya Hamilton tidak bisa melewati Ocon. Ocon dengan ban full wet, Hamilton dengan intermediate yang jauh lebih cepat nggak bisa nyalip. Yang dilakukan Ocon hanya pastikan dia berada di tengah lintasan aja gitu. Ya. Ayo, lewat kiri nggak cukup, lewat kanan nggak cukup. Ya. Ini yang menarik kenapa Red Bull berani ngambil medium, sementara Ferrari saya juga berpikir kenapa itu gitu kan. Dan ternyata tambah lagi balapannya dibatasi waktu, bukan lagi lap kan. Betul. Jadi dengan ban medium mungkin harapannya ban ini pasti lebih cepat, lebih lengket di awal restart, sehingga dia bisa mungkin kalau bisa menjauh, kalaupun tidak bisa menjauh, dia bisa menjaga jarak di awal. Bahwa nanti kemudian ban hardnya lebih awet dan lebih cepat itu kan nanti. Dan di Monaco nyalip itu kan nggak seperti di sirkuit lain ya. Nah itu sekali lagi hal-hal kecil-kecil yang membuat Ferrari ini, ada apa di Ferrari ini ya, ini proses menuju juara dunia kan itu. Kalau pembalapnya mobilnya siap, pembalapnya siap nggak? Kalau mobilnya siap, pembalapnya siap, nah timnya siap nggak? Tim siap itu kan banyak orangnya Mas Yo. Maksudnya siapa yang menentukan strategi, siapa yang memutuskan pit stop atau tidak. Ingat Leclerc sempat bermasalah kan ketika dia pit stopnya terakhir itu, dibilang box, tapi ketika sudah masuk ke pit lane dibilang stay out loh, sudah terlanjur. Nah ini kan siapa yang membuat keputusan, siapa yang menghitung. Nah ini berarti tidak sempurna, tidak satu frekuensi masih. Betul. Nah, itu. Harus belajar dari Red Bull waktu menyerang Mercedes tahun lalu ya. Itu kan juga terlepas juara dunianya orang bilang kontroversial atau apa. Menurut saya ya memang itu perjuangan yang luar biasa sebuah tim kalau mau juara dunia kan. Ya, juara dunia itu harus ada cerdiknya, harus ada oportunisnya, harus ada curangnya, ada bukan curang apa, kejemnya, teganya, curang halus. Ya, curang halus. Nah itu yang Ferrari mungkin sekarang belum dapat gitu, belum klik, belum faktor X itu yang belum kelihatan. Yaitu box sudah terlanjur masuk, stay out. Nah ini ya Leclerc kan pasti ngomel gitu. Kamu maunya apa? Ini nggak boleh terjadi kayak gini nih kan. Aku nggak tahu kalau aku pit stop di belakangku siapa, di depanku siapa. Yang tahu kan yang di pit lane, yang melihat titik-titik di layar monitor itu kan. Gitu. Nah, bahwa kemudian Sainz juga misalnya keluar dari pit kemudian terhalang oleh Williams, itu kan seharusnya yang di pit lane tahu gitu. Ya sudah dihitung ya saya. Seharusnya sudah dihitung. Ini memang ciri khasnya Monaco ya. Ya, kalaupun sudah dihitung, mungkin perhitungannya gini, berarti pit stopnya harus misalnya 2, sekian detik. Ya mungkin meleset 0,2 detik aja, 0,2 detik berhenti dengan 0,2 detik jalan kan beda. Nah, hal kecil-kecil seperti itu yang membedakan yang super dengan yang hebat, ya yang oke dengan yang jago, kan kayak gitu Mas. Ini Ferrari belum punya, ya dia ujiannya dia sekarang ini. Karena kalau enggak ya Red Bull akan menginjak-injak dengan dengan sesuka hati. Ya. Aku dikte terus saja kamu, ayo aku giniin, kamu bisa ngerespon nggak? Aku giniin, kamu bisa ngerespon nggak? Itu kan tantangannya. Ya ini pit stop bingung-bingung sendiri ini yang dilakukan Ferrari ini. Termasuk jadi, ya urusan timbangan itu kan juga hal-hal kecil-kecil yang mungkin tidak harus perlu terjadi untuk juara dunia ya, untuk tim juara dunia yang solid ya saya. Ya, masih ada hal-hal kecil-kecil Ferrari. Jadi ini nanti yang belajar tahun depan Mercedes ya, karena tahun ini Mercedes sudah nggak mikir kan, nggak seperti tahun lalu sangat terlatih sekali mengambil keputusan cepat itu. Tahun ini Mercedes kan agak santai-santai karena mobilnya di bawah. Sekarang Mercedes mau pakai strategi sakti pun ya paling peringkat 3 kan kayak gitu. Iya kan, makanya. Jadi kalau sampai Hamilton protes katanya mental-mentul proposing katanya sampai matanya mau lepas, mau melotot kelepas katanya matanya, itu kan juga dicurigai mobilnya atau memang karena di balik pagarnya itu banyak syah yang banyak perempuan cantik-cantik sedang berjemur, kita nggak tahu juga kan. Yang jelas Mercedes harus belajar, ternyata mobilnya dia masih mental-mentul, tapi insinyurnya, safety car-nya itu bisa membuat mobil melaju di depan terus dan tidak mentul-mentul. Itu harus, mungkin insinyur harus ditukar antara yang safety car dengan yang di Mercedes timnya. Ini untuk balapan kemarin sekali lagi
Sebenarnya kalau disimpulkan di depan seharusnya Red Bull itu bagaimana gitu kan? Kan tadi kan kebalik ke dikte gitu kan. Bagaimana ini kan perang strategi kan? Kenapa dia yang tidak bisa mendikte? Apa yang terjadi? Kenapa? Kesimpulannya, kuncinya itu di mana sebenarnya kalau dari penjelasan Asa tadi? Ya, secara sirkuit ini seharusnya memang cocok Ferrari. Jadi wajar kalau Ferrari pole position bahkan 1-2 karena mobil dia kan lebih baik di tikungan. Red Bull kan unggulnya di lurus-lurusan, sedangkan Monaco tidak punya lurus sama sekali, trek lurus, start finishnya aja melengkung kayak gitu. Nah, tapi kita semua tahu Red Bull sangat pintar dalam strategi dan memilih setelan yang oke, kita kalau kalah kualifikasi bagaimana caranya kita unggul saat lomba. Itu kan sudah teruji mereka dalam hal itu. Dan ada nasib-nasiban juga. Ingat Perez harusnya kan juga menang di mana itu? Di Jeddah ya. Dia kan harusnya menang itu. Tapi kan gara-gara safety car-nya timingnya safety car saat pit stop tidak menguntungkan Perez, dia tidak bisa menang kayak gitu. Nah, sekarang di sini Red Bull karena dia start di belakangnya Ferrari, ya dia harus membaca situasi, melihat Ferrari akan ngapain. Jadi misalnya ketika di awal lomba semua pakai full wet, yang dua tim ini kan tunggu-tungguan itu. Tunggu-tungguan kapan ganti ke intermediate atau bahkan slick. Ya pasti kan ngelihat yang di belakangnya. Nah, Red Bull mungkin punya si Alfa Tauri untuk dijadikan kelinci percobaan sehingga dia bisa melihat waktunya Gasly kemudian menggunakan data dari Gasly itu atau catatan waktunya Gasly itu untuk membuat keputusan. Ferrari kan nggak mungkin nyuruh Haas. Ya Haas mungkin ganti intermediate tapi kan mungkin tidak selisihnya atau korelasi datanya mungkin tidak sama kan kayak gitu. Nah itulah intinya Red Bull ini dia tahu dia punya keunggulan apa saja atau punya opportunity apa saja dan dia bisa memaksimalkan. Ya. Nah sekarang sebelum memaksimalkan belum tentu bisa menang Mas Yo ya, tapi memaksimalkan itu minimal memberi dia kesempatan untuk menang. Nah kebetulan kemarin dapat kesempatan untuk menang kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh Red Bull dan Perez lah adil. Ya, sekarang kalau Red Bull kita lihat sekarang solid gitu kan. Nanti problem akan muncul nih kalau kita lihat perolehan poinnya antara Max Verstappen dengan Perez itu. Ya. Apakah nanti yang akan dilepas duel lagi kalau mendekati atau ada tim order, ini kan juga problem baru gitu kan. Kayaknya kalau sekarang pasti prioritasnya Verstappen, kayaknya nggak perlu dirahasiakan itu. Sekali lagi Perez mungkin sekarang bisa menang karena ya di belakangnya Sainz gitu. Jadi dan kebetulan Verstappen juga di depannya Leclerc. Jadi apapun yang terjadi Verstappen poinnya akan menjauh dari Leclerc. Bahwa Perez mendekat itu kan enggak apa-apa, itu masalah lain lagi nanti gitu. Tapi yang penting kan menjauh dari lawan dulu. Kalau teman mendekati kan nggak apa-apa, ini masih teman, nanti bisa diatur nanti. Tapi yang penting lawan dijauhi dulu. Itu filsafat timnya harusnya seperti itu. Jadi kalau kemarin lihat pernyataannya Perez yang dia nggak mau lagi jadi orang kedua dan sebagainya, itu juga berakhir pada saat tanda tangan transfer saya pikir selesai ya kalau udah kalau dia sifat ngomel-ngomel itu kan juga akhirnya nanti ya angka bicara kan angka dan masa depan gitu kan. Ya dulu di sejarah F1 ada kayak gitu misalnya oke, kasih aku menang nanti uang hadiahnya buat kamu, itu ada juga seperti itu. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Red Bull, tapi yang jelas Perez kan juga butuh pekerjaan tahun depan gitu. Dan apapun kan lebih enak nomor 2 di Red Bull daripada kembali ke Aston Martin misalnya, dulu kan itu Force India atau Racing Point kan. Bagaimanapun walaupun Bottas kayaknya bahagia tapi kan tetap enakan dapat podium dan menang daripada bahagia di belakang kan. Pembalap harusnya seperti itu. Yang jelas tapi adil lah Perez sudah menang kan Mas, itu kan sudah adil. Iya, kalau kita lihat Monaco semalam balapan, saya juga pernah ngalami jalan-jalan di sana. Saya juga satu membayangkan pembalap sekarang itu lebih dimanjakan daripada pembalap zaman dulu ya. Ini di jalan raya di kota gitu. Berapa kali pembalap harus berhenti tanya jalan ke sana gitu. Kalau sekarang udah pakai Google Map enak kan saya, nggak perlu tanya-tanya berhenti gitu. Daripada salah masuk gang selesai gitu. Nah, Russell sudah disinggung sedikit, saya pikir cukup untuk Russell, tapi yang membuat kita terbelalak adalah semalam saya sempat kaget ketika Mick Schumacher tabrakan, mobilnya bisa pecah menjadi 2. Saya sempat menyimpulkan kasihan ini Mick Schumacher ini pembalap tapi dikasih mobil KW2 ini kok sampai bisa terbelah jadi 2. ini seperti ini parahnya
gimana Sa kalau dari teknologi mobil Formula One sekarang ini Sa? Oh ini ketika ngeliat serem juga ya Mas Yo ya. Karena kan dia kira-kira kehilangan kontrolnya tuh di kompleks swimming pool itu kecepatannya kalau normal kering biasanya di atas 250 km per jam. Itu cepat sekali dia cek berubah arahnya itu cepat sekali dan di situ kehilangan kontrol sehingga mantul-mantul tembok dan kemudian sampai terpatah. Jadi yang kelihatan ini di foto ini adalah ini bagian ekornya ini kan ban belakang, sayap belakang dan itu gearbox ya. Jadi gearbox dan power unitnya yang pecah ini hancur kan. Jadi mobil-mobil F1 itu kan ini monokok, kemudian ini pembalap di sini misalnya, ini monokoknya. Ya, jadi power unit mesin dan gearbox itu disambungkan di belakangnya. Gitu. Jadi kayak satu kesatuan memanjang, tapi sebenarnya kokpit atau apa ya safety cell-nya pembalap itu di sini, ini monokoknya ini nggak boleh pecah apapun yang terjadi karena pembalapnya di sini. Bensinnya kan ada di punggungnya sini dan itu juga dari bahan Kevlar anti peluru yang bisa penyok, tidak bisa pecah kayak gitu. Kemudian baru di belakangnya power unit, gearbox dan sayap seperti yang kelihatan pecah ini. Jadi kalau tabrakan seperti ini yang terbaik adalah pecah memang. Yang terbaik adalah pecah. Ini justru lebih baik mungkin daripada kalau itu intact gitu. Karena kalau itu intact berarti kan beban benturan itu akan dirasakan oleh seluruh badannya pembalap dan itu mungkin luarnya nggak apa-apa tapi dalamnya remuk atau atau goncang kan kayak gitu. Nah, dengan terpecah itu mobil ikut membantu membuang daya yang dirasakan oleh pembalap. Jadi pecah itu membuat lebih ringan malah kayak gitu. Ya, lebih mahal tapi lebih aman. Buat pembalap itu lebih aman. Yang kalau gini kan yang minimal yang saya tunggu waktu itu Mick bagaimana tapi ternyata dia langsung ngomong di radio. Oh, berarti nggak apa-apa. Terus dia kemudian jalan keluar dari mobilnya. Nah, itu menunjukkan betapa kuatnya ini bagian safety cell monokoknya mobil F1 ini di bagian hidung sampai belakang pembalap ini solid sehingga dia tidak apa-apa. Belakang pecah itu nggak apa-apa Mas Yo, itu lebih baik. Dar pecah itu lebih baik. Kayak kita kalau pakai helm saya sepeda ya, beda dengan pembalap mobil. Helm sepeda kalau kita jauh, kalau helmnya pecah itu malah dia menjalankan tugasnya dengan baik. Karena kalau helmnya nggak pecah, berarti beban daya benturannya itu dirasakan kepala kita. Goncangan di otak kita. Kalau helmnya pecah atau penyok, itu dia membantu meredam yang dirasakan kepala kita. Saya sudah mecahkan banyak helm kan. jadi saya bersyukur kepala saya masih utuh dan tidak ada gangguan isinya. Ya, moga-moga. Ini dibanding dengan video Indi yang Asa kirimkan sampai terbalik-balik, itu kan parah yang Indi itu kan. Sampai orangnya sampai jongkok lihat kamu gimana itu kan saya. Ya itu untungnya lagi kan ada halo dan ada kalau IndyCar kan ada aero screen-nya itu lagi jadi lebih terlindung lagi pembalapnya. Karena kecepatannya Indy 500 kan di lurusnya bisa hampir 400 km per jam itu. Sehingga kalau misalnya dia salah posisi agak ngangkat dikit kena daya angin dia langsung terbang membalik gitu kan. Itu ngeri sekali kalau ada teman-teman lihat di YouTube kecelakaan babak latihannya Indy 500 tahun ini. Wow, itu ngeri. Tapi pembalapnya bisa keluar tidak apa-apa. Itu menunjukkan betapa safety-nya mobil-mobil zaman sekarang ini. Kalau zaman Ayrton Senna dulu, Mick Schumacher sekarang pun mungkin juga kondisinya tidak agak mengerikan mungkin. Tapi ya dengan standar F1 sekarang ini menunjukkan mobil melakukan tugasnya dengan baik ketika tabrakan. Jadi patah ini malah baik. Hanya tidak baik untuk anggarannya Haas itu aja. Karena kan ini pasti buang gearbox, pasti buang power unit. Dan saya nggak tahu apakah kokpit monokoknya ini ikut rusak juga atau tidak. Jadi habis ini nanti mungkin Haas akan nempelin stiker terima kasih Telkomsel karena halo Anda menyelamatkan pembalap saya, gitu kan. Nah, jadi saya sempat guyon juga ini, terlepas maaf bukan berarti saya tidak peduli kecelakaan, cuman guyon aja. Ini mungkin yang cocok untuk Carlos Sainz. Carlos Sainz itu kan bapaknya juga juara dunia juara dunia rally ya saya. Jadi kadang-kadang saya membedakan antara DNA binatang dengan manusia itu hebat mana. Kadang-kadang DNA binatang lebih hebat dari manusia loh saya. Contohnya kucing Anggora, anaknya mesti kucing Anggora, ya kan? Anjing pudel, anaknya pudel. Tapi juara dunia belum tentu anaknya juara dunia.
teman saya itu bapaknya dokter, anaknya bukan dokter gitu kan. Tapi kalau kucing, anaknya kucing gitu kan. Ayam, anaknya ayam pasti gitu. Tapi kalau profesor, anaknya betul profesor gitu. Saya pikir-pikir semalam tuh langsung, iya ya memang DNA manusia kadang kalah sama hewan ya. Kalau sains bapaknya juara dunia, nggak juara dunia. Mik, banyak tekanan, bapaknya juara dunia, tidak juara dunia. Rasanya banyak yang juara dunia tidak nurun ke anaknya gitu kan. Tapi gennya sains kelihatan kemarin Mas Wak, ketika dia sempat kehilangan kontrol itu, wah, itu sains kan kayak pakai ilmu rally itu nggak melindungi. Rally ya. itu gen bapaknya itu luar biasa. Ya. tapi bukan gen rally, bukan gen juara dunia kan? belum, masih punya waktu. Oke, ya rasanya yang sedih. Banyak yang DM saya, semoga sains menang ya, biar Mas Asa seneng, saya juga seneng gitu. Ternyata memang di Monaco ini jatahnya dia menang harusnya. Iya, kan Carlos. Saya kerasa itu waktu keluar dari pit itu ada mobil Williams, saya pikir Albon waktu itu, ternyata ala TV. Dikatakan, waduh itu pasti ketahan. Terus kemudian saat Perez pit stop keluar, ternyata Perez pas di depannya Sainz gak jauh. Nah itu pasti gara-gara ketahan Williams tadi. Benar komentarnya Sainz setelah itu ngomong, ya kalau saya nggak ketahan Williams itu mungkin saya surga. Meskipun ada kontroversi juga Mas Yoga, karena kan mobilnya Perez sama mobilnya Verstappen saat keluar dari pit itu kan nginjak garis sebenarnya. Nginjak garis ya, betul. Nah waktu itu saya WA Mas Dewo kan, wah ini bisa dipenalti dua-duanya ini. Ya. Tapi kemudian kok nggak ada kabarnya setelah lomba, kok nggak ada penjelasannya, walaupun ada tulisan investigasi tapi kok nggak ada kabarnya. Saya ngikuti, saya tunggui terus itu penjelasannya apa. Ternyata penjelasannya ya ini sekali lagi ini wasitnya beda dengan Masi dulu ya gitu. Kalau Masi dulu mungkin itu kejam langsung dipenalti, pokoknya nginjak garis kena. Tapi race director sekarang menerapkan bunyi aturannya, menafsirkan bunyi aturannya agak beda. Jadi jadi enggak, pokoknya kalau yang gampangnya kan injak garis penalti. Tapi ini enggak. Selama ban itu belum, ini permukaan bannya belum sepenuhnya melewati garis, ya. Itu masih oke. Jadi badan ban ini masih di dalam garis katanya. Jadi memang menginjak tapi tidak melewati. Jadi masih di sisi dalam. Dua-duanya, baik Perez maupun Verstappen, karena itu karena mobil yang ban yang menginjak itu belum melewati garis penuhnya, jadi tidak dipenalti. Nah, itu memang di buku aturannya adalah tidak melewati garis, bukan tidak menginjak garis. Ya. Dan jadi kata-kata itu menginjak garis ya nggak akan terjadi. Pembalapnya nggak pernah nginjak, yang nginjak bannya kan. Jadi itu beda istilah antara menginjak dan melewati itu. Jadi menindih dan melewati. Kalau ban kan menindih ya. Iya, menindih dan melewati. Jadi sebelum melewati belum motong saya. Belum motong itu ya. Belum motong. Jadi ini garisnya misalnya. Ban itu masih kayak gini, belum melewati gini. Jadi masih oke ya. Dalam hati saya juga ya enak juga ini Red Bull gitu. Mungkin diskusi lagi kalau masih kayak gimana ini ya. Nah ini kan kita nggak tahu. Nah ini yang ya wasitnya baru ya, kita lihat aja nanti kayak. Iya, tapi PR-nya Red Bull juga bilang ini bukan masih loh. Saya tetap menang loh, itu kan. Jangan salah. Dan Ferrari untuk protes, Ferrari sudah protes soal nginjak garis itu, sudah protes itu bayar. Jadi depositnya hilang, uang protesnya hilang tanpa hasil. Banyak itu ya, saya sekali protes banyak ya. Banyak. Oke, sedikit sebelum kita pindah ke topik lain, catatan balapan semalam tim lain bagaimana sekali lagi Red Bull kayaknya tim paling solid, paling mantap. Ferrari kayaknya masih harus membenahi hal-hal kecil-kecil untuk jadi juara dunia. Mereka punya modal mobil yang kuat, punya pembalap yang solid, jadi tinggal klik aja untuk jadi juara dunia. Masih banyak waktu untuk itu terjadi. Jadi jangan menyerah dulu penggemar Ferrari, masih ada waktu. Sainz masih punya waktu untuk menang. Kemudian tim-tim lain ya Mercedes belum semaju yang kita bayangkan. McLaren juga begitu-begitu aja ya kayaknya ya, ini Ferrari versus Red Bull. Papan tengahnya kayaknya juga mulai settle urutannya. Mungkin 2-3 lomba lagi kita udah mulai menghitung siapa yang akan kena penalti mesin dan lain-lain, sehingga itu mungkin bisa mengubah peta kekuatan di akhir musim. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita menunggu lomba berikutnya aja sekarang. Terus saya ingin sebagai penutup Mas Dewo, tadi mumpung ngomongin nyenggol Indy 500. Indy ya betul. Ya. Ini mungkin ada yang ingat Marcus Ericsson kan pernah di Sauber ya, di Sauber dan
praktis tidak punya kiprah besar di F1, tidak greget lah. Tapi dia hari Minggu ini berhasil menjadi juara lomba terbesar, salah satu lomba terbesar di dunia, yaitu Indy 500. Yaitu menunjukkan bahwa pembalap kalau nggak hebat di F1 belum tentu dia itu nggak hebat, karena mobilnya masih di IndyCar kan mobilnya sama semua. Dan itu membuat persaingan lebih level, lebih adil, dan Marcus Ericsson jadi juara Indy 500. Sesuatu yang spektakuler. Dia berarti setara dengan Mario Andretti, menang sekali, Jacques Villeneuve, menang sekali, Montoya menang 2 kali. Jadi ini yang menunjukkan lah balapan itu belum tentu pembalapnya. Buktinya Hamilton sekarang seperti itu juga kan. Jadi mungkin kalau pembalapnya Red Bull, kalau disuruh ke Indy mungkin nggak akan ada yang menang, karena kalau adanya cuma minum susu, di Red Bull sudah tiap hari minum susu gitu kan. Ada tambahan lagi ya, Sa? Nggak ada Mas Dewo. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak ideal podcast ini, tidak sebaik sebelumnya karena selisih waktu dan saya sedang persiapan event besar dan menuntut latihan fisik dan persiapan fisik yang luar biasa. Moga-moga bisa finish tahun ini. Sekali lagi tadi mohon maaf, saya mungkin kurang baik tadi dalam menjelaskan urutan-urutan pit stop khususnya Ferrari dan Red Bull, tapi logikanya kurang lebih seperti itu ya. Jadi Red Bull berhasil mendikte Ferrari dan Ferrari tidak meresponnya dengan sempurna, itu aja. Okay. Nah itu modal untuk lomba berikutnya. Apalagi lomba berikutnya nanti kan ada sirkuit jalanan lagi, itu Azerbaijan misalnya, yang bisa berpengaruh lagi safety car dan lain-lain. Nah itu yang kita tunggu nanti. Apakah Ferrari bisa merespon? Itu aja Mas Yo. Ya, yang jelas start ditunda karena hujan semalam menunjukkan perbedaannya pedagang kaki lima di Indonesia dan Monaco ya. Kalau di Monaco itu kalau hujan baru pada pasang tenda, baru ada PKL. Kalau di Indonesia kalau hujan PKL-nya hilang semuanya karena kehujanan gitu kan. Semalam gambarnya seperti itu. Ada yang perhatikan nggak ketika masang tenda itu? Saya nggak tahu tayangan di Indonesia ada apa enggak, tapi di sini detail banget. 4 mekanik yang megang masing-masing kaki tenda itu, tim manapun, itu sinkronisasi buka dan giringnya itu bagus sekali. Jadi harus bareng-bareng ya. Ketika sudah rata baru jalan menutupi mobil. Saya bilang ini loh bedanya mekanik kelas F1 dengan kita kalau masang tenda gitu. Maksudnya sinkron perfect, bahkan hanya untuk masang tenda aja ada protokol SOP-nya yang rapi ya. Ya cuman kalau di sini diketawain sayang nggak ada tulisannya sop kaki kambing, soto. Ya, dan hari ini saya bangga memakai kaos yang pertama saya beli di Monaco nih. Sudah berapa puluh tahun ini ya, dan saya masih culun dalam mengoleksi merchandise. Jadi saya lihat di dalam yang ada logo sponsor mahal, kalau dijual kaki lima lebih murah. Tapi kan setelah kita tahu bagaimana menyimpan barang yang harus simpan, yang pertama adalah tim, pembalap, baru yang lain. Yang namanya Formula Evan Mania Casual seperti ini. Evan Mania, selamat untuk Asa dan teman-teman, bangga membawa produk Indonesia, sukses untuk nasib baik, sukses untuk Sub Jersey, kemudian Strive, itu makanan suplemen dari Indonesia, sukses untuk, apa lagi yang belum saya sebutkan? Itu ya? Herba Mojo, Mas. Oh ya, Mojo. Herba Mojo. Dari grupnya Antangin ya, untuk supaya kita fit terus gitu ya. Iya. Ya kan, kalau salah seperti itu. Jadi ada produknya Antangin yang nempel di Grace ini nempelnya di grupnya Wednesday gitu kan. Ya. Sukses untuk semuanya, teman-teman. Terima kasih kalau tadi penjelasan Asa dan kita kurang memuaskan, silakan kolom komentar diisi untuk silakan isi aja, saling membantu menjelaskan di bawah. Ya. Dan jangan lupa timnya Asa, tim di baliknya Asa untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan topinya juara keempat, juara harapan ya. Karena yang kita undi kan nomor 16 malam. Ya, nanti tolong di komen teman-teman akan memasang di komen bawah siapa pemenang topi Leclerc yang ada di episode minggu lalu yang hadiah dari teman kita di Australia. Ya, teman-teman nanti menentukan, nanti diumumkan di bawah di komen di bawah, di pin nanti di bawah. Oke. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih, sukses untuk semuanya, jaga kesehatan untuk semuanya dan sukses untuk Indonesia. Salam. Sampai ketemu.